Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gito Abi Gavin. Memasuki tahun baru 2023 ini, mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan kita semua diberikan kesehatan yang maksimal. Begitu juga bagi teman-teman yang masih memiliki hutang, mudah-mudahan segera dapat melunasinya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan paparan bagaimana caranya menghitung pajak terkait barang yang dibeli di luar negeri. Karena masih banyak pertanyaan, apakah membeli barang A masih dikenakan pajak, apakah membeli barang B dikenakan pajak. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara menghitung pajak, biaya besaran pajak terkait barang-barang yang dibeli di luar negeri. Lengkapnya seperti apa? Kita ikuti setelah intro yang lewat berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana caranya menghitung pajak barang yang dibeli di luar negeri ketika memasuki bea cukai Indonesia. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah pertama kali teman-teman harus mencari konversi mata uang ke USD, tergantung negara mana teman-teman membeli barang tersebut. Yang kedua adalah harga barang yang teman-teman beli di negara luar negeri. Dan harus teman-teman ketahui bahwa bea masuk itu 10%, PPN 10%, dan PPH. Itu kalau teman-teman punya NPWP itu 10%, kalau tidak punya NPWP adalah 20%. Nah, itu teman-teman ya, yang harus diketahui bagaimana cara menghitung pajak barang-barang yang dibeli di luar negeri. Nah, ini adalah untuk mengetahui teman-teman bisa ketikkan saja ini kalkulator IMEI Bea Cukai Indonesia. Maka akan keluar seperti ini, ada di sini kebetulan keluar kalkulator IMEI Bea Cukai Surakarta dan kalkulator IMEI Bea Cukai Jember. Nah, setelah teman-teman punya websitenya ini, klik salah satu, saya akan coba klik sini, kalkulator IMEI Bea Cukai Jember. Nah, keluarnya seperti ini teman-teman, ini keluarnya seperti ini. Jadi kalau ini kosongin teman-teman, kosongin dulu, ini semuanya kosongin, hitung, ini kosong, oke, di refresh saja. Nanti kalau teman-teman ini kosong, masih kosong semua. Nah, ini adalah tampilan kalkulator IMEI, cara untuk mengetahui pajak barang yang dibeli di luar negeri. Nah, kalau sudah punya websitenya untuk menghitung berapa pajak terhadap barang yang kita beli di luar negeri, teman-teman harus mencari website konversi mata uang ke US dollar, karena perhitungannya berdasarkan US dollar. Kemudian teman-teman harus mengetahui barang yang dibeli di luar negeri harganya berapa. Ini sebagai contoh saya akan menggunakan iPhone 14 Pro Max yang dibeli di Uni Emirat Arab. Harganya 4299 Uni Emirat Arab mata uang ya. Maka ini saya bulatkan saja menjadi 4300 gitu ya, 4300. Nah, di sini saya tulis 4300. Ini Emirat Dirham ya. Dikonversi menjadi dolar adalah menjadi 1170,89. Saya bulatkan saja menjadi 1171 ya. Nah, saya masuk ke kalkulator IMEI tadi. Di sini barangnya kurs US dollarnya saya bikin 1.515.000. Harga barangnya adalah 1171. Harga barangnya adalah tadi di sini setelah kita konversi menjadi 1171. Nah, sini ada pembebasan. Kita punya sebagai penumpang itu ada pembebasan 500 US dollar, teman-teman. Terus NPWP-nya kita pilih, kalau kita tidak punya, maka akan dikenakan NPWP sebesar 20%. Setelah itu kita hitung saja, klik kita hitung. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau membeli barang dari luar negeri, dari Uni Emirat Arab, yaitu iPhone 14 Pro Max harganya 4.300 ini Emirat Dirham, maka teman-teman kalau tidak mempunyai NPWP, maka teman-teman akan kena pajak
nilai dasar pengenaan pajaknya itu 10 juta. Karena udah dipotong menjadi 500, dipotong 500 US dollar ya. Biaya masuknya 1.600.000, PPN-nya 11% menjadi 1.200.000, PPA pasal 22 karena teman-teman tidak mempunyai NPWP, maka di sini menjadi 2.200.000. Jadi totalnya kalau teman-teman tidak mempunyai NPWP harus membayar pajak sebesar 4.400.000 dengan biaya iPhone di Uni Emirat sebesar 4.300. Nah, kalau teman-teman mempunyai NPWP, beda lagi. Potongannya ini jadi 10%. Kalau kita hitung lagi, yang tadinya 4.400.000, kalau kita punya NPWP menjadi 3.300.000. Beda 1 juta teman-teman, karena NPWP menjadi 10% saja. Nah, ini. Jadi teman-teman harus ketahui bagaimana cara menghitung pajak. Ini khusus untuk handphone ya, bisa juga teman-teman membeli barang lain, nanti tinggal konversi aja harganya totalnya berapa. Barang-barang yang teman-teman beli totalnya berapa. Nah, itu tadi ya, cara menghitung barang-barang yang dibeli di luar negeri ketika masuk ke Indonesia. Nah, itu caranya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah daftar IMEI-nya atau bayar pajak di luar negeri, mungkin di perwakilan luar negeri, nanti teman-teman tinggal scan barcode aja di Bea Cukai Indonesia. Nah, itu sebagai gambaran ketika teman-teman membeli barang di luar negeri, berapa pajak yang harus dibayar ketika masuk ke Indonesia. Nah, ini teman-teman ya, dengan kurs ini tadi 4.300, kalau didolarkan jadi 1.171, kalau dirupiahkan menjadi berapa? Di sini kita cari aja rupiahnya berapa. Ya, sebagai gambaran teman-teman ya. Nah, kalau dirupiahkan itu harganya sekitar 18.200.000 teman-teman. Dengan 18.200.000 teman-teman harus membayar pajak ketika punya NPWP itu 3.300.000. Kalau teman-teman tidak mempunyai NPWP, maka teman-teman harus membayar 4.400.000. Itu tadi teman-teman, bagaimana cara kita menghitung barang pembelian atau bagaimana cara menghitung barang yang dibeli di luar negeri pada saat kita pulang ke Indonesia. Baik itu elektronik ataupun barang-barang yang lainnya, tentunya caranya hampir sama, yaitu barang-barang yang harganya di atas 500 US dollar akan dikenakan biaya masuk ke dalam negara Indonesia yang dihitung sebagai barang impor. Itu tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel Gito Abikabin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.